Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan tentang Seven Wonders Parenting. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak di halaman 65 sebuah jawaban. Kalau hanya memiliki anak adalah hal mudah, namun bagaimana memiliki anak yang soleh, berbakti dan mulia menjadi tantangan sendiri bagi setiap orang tua. Anak-anak adalah one minute awareness bagi setiap orang tua. Tidak ada yang sia-sia atas kehadirannya. Mereka adalah cahaya dalam hati setiap orang tua. Saya ingin mengisahkan dua cerita dari kisah nyata yang menginspirasi orang tua. Pertama adalah kisah dari sahabat saya yang menemukan one minute awareness, yaitu almarhum Jeffrey Al-Bukhari. Anaknya menjadi pengunci jiwa yang lama menjadi jiwa yang baru dan menemukan jalan-jalan kebahagiaan. Dalam buku 1 menit yang mencerahkan, almarhum Jeffrey Al-Bukhari menceritakan bahwa ketika dirinya hidup bersama narkoba, tidak ada satu orang pun yang bisa mempengaruhi dirinya untuk berhenti. Sehingga akhirnya sang ibu memiliki cara khusus, yaitu mengajak anaknya berangkat umrah. Ketika memegang Hajar Aswad tersebut, dirinya menangis terseduh-seduh mengingat masa lalunya. Lalu dirinya mendatangi sang ibu dan berkata, "Aneh tobat Umi, nggak mau lagi pakai cimeng, ganja, tobat Umi." Mendengar anaknya berjanji menjadi lebih baik dan berkomitmen berubah, air mata sang ibu menetes dan berkata, "Lu janji ya sama Umi, jangan sampai pakai barang haram itu lagi Jeffrey." Peristiwa sehebat itu tidak membuatnya berubah. Sepulangnya dari umroh, dirinya justru masih mau diajak teman-temannya ke sebuah diskotik daerah Ancol. Lalu polisi menangkapnya bersama rekan-rekannya karena terbukti membawa cimeng ganja. Lalu ibunya menelpon dan sangat kecewa, bahkan sangat marah dengan mengatakan, "Lu udah janji kemarin di depan Ka'bah, masih aja pakai barang kayak gini. Bagaimana ceritanya?" Lalu bagaimana ceritanya sehingga almarhum Jeffrey Al-Bukhari akhirnya meninggalkan narkoba selamanya. Inilah jawaban mengapa anak adalah jawaban bagi beberapa pertanyaan hidup orang tuanya. Ketika suatu hari istrinya diantar menuju rumah sakit dalam proses persalinan anak pertamanya, ketika berjam-jam dirinya menunggu di rumah sakit dan ternyata terlalu lama anaknya lahir, akhirnya dirinya tertidur di ruangan sambil menunggu dirinya untuk melihat langsung. Air matanya menetes melihat kepala bayi mungil yang cantik dan indah. Tangannya menyentuh tubuh bayi mungil itu, merasakan vibrasi hebat menjadi seorang ayah. Sebuah perubahan seringkali tidak harus dimulai dengan ribuan jam. Seringkali hanya sekali dalam hidup kita yang membuat benar-benar mengatakan, "Yes, I am changed in my life." Dirinya berkata, "Ada anak mau lahir susah sekali, sementara saya justru membuang waktu dengan narkoba. Mulai hari ini akan saya namakan anak saya Adibah, yang artinya anak beradab, karena papanya sama sekali tidak punya adab kepadamu ya Rob." Sejak peristiwa itu, dirinya menekadkan bahwa hidup harus berubah dan selamanya. Peristiwa yang dialami oleh almarhum Jeffrey Al-Bukhari adalah one minute awareness. Sebuah jawaban dari masa lalu untuk memiliki masa depan yang hakiki. Seorang anak bisa menjadi jalan penyelamat bagi orang tuanya. Apa yang dialami oleh almarhum Jeffrey Al-Bukhari adalah one minute awareness. Merupakan jawaban dari pertanyaan orang-orang yang menyayanginya agar dirinya menjadi pribadi yang great. Mungkin saja Anda juga seperti beliau yang menemukan one minute awareness dari anak pertama atau anak terakhir. Berikut adalah sebuah refleksi orang tua kepada anaknya dan tentang anak-anaknya yang membuat dirinya menjadi pribadi yang berada dalam jalan lurus penuh kebenaran. Setiap orang tua tentu saja memiliki one minute awareness dari anak-anaknya. Hanya saja ada yang menyadarinya lebih awal dan sebagian menyadarinya justru ketika semuanya sudah terlambat. Melihat kisah almarhum Jeffrey Al-Bukhari memberikan contoh bahwa kesadaran lebih awal adalah jalan sukses dan tentu saja menuju jalan kebahagiaan. Banyak orang sibuk mencari kebahagiaan di luar sana, tetapi dirinya lupa menemukan kebahagiaan dari dalam. Semakin mengejar kebahagiaan di luar, kita justru hanya akan berakhir kepada luka dan kekecewaan dan tiada akhir. Namun sebaliknya, mereka yang berhasil menemukan kebahagiaan dari dalam akan membangun dan menginspirasi di luar dirinya untuk sama-sama sukses. Sebuah resep sederhana bagi Anda yang telah memiliki anak, cobalah Anda praktekkan panduan dari Seven Wonders of Excellent Parenting sebagai berikut, yaitu
Pertama, tengah malam ketika anak Anda tidur. Pulas, nyalakan lampu kamarnya, lalu datangilah dia, lebih dekat, buka, hanya berdiri tetapi mendekatinya, dan duduk di sebelahnya yang sedang tidur pulas, mengelus rambut dan wajah lembutnya, dan lihatlah dengan hati Anda, bahwa ternyata dia adalah anak kecil yang sering sekali kita suruh, kita paksa, bahkan kita marahi dengan hukuman yang membuatnya jera. Seringkali kita sebagai orang tua merasa lelah dan capek dengan mengurusnya. Namun kita lupa bahwa anak-anak kita adalah amanah nyata dari Allah. Merawatnya bukan hanya mengikat dan membiarkannya, namun merawatnya adalah dengan memberikan jaminan bahwa masa depan adalah milik mereka. Sentuhlah telapak tangannya, sangat lembut dan indah. Hanya saja masih terlalu jarang kita memberikan energi hebat dan pikiran dan hati kita. Telapak tangan ini masih jarang bertemu dengan telapak tangan Anda juga. Sehingga telapak tangan yang lebih banyak ditunjuk, bukan disentuh dan diberikan tepuk tangan untuk anak-anak. 4. Ciumlah tangannya dan katakanlah, maafkan ayah, maafkan bunda, yang selama ini belum memahami sesungguhnya tentang dirimu nak. Kamu adalah anak yang istimewa. Hanya saja ayah bunda sering lupa bahwa kamulah amanah terbesar yang Allah berikan selama ini ayah lupa. Ayah baru sadar bahwa harta yang ayah kumpulkan semuanya kalah oleh kehadiranmu. Menyadari walaupun terlambat jauh lebih baik daripada sama sekali tidak. Menyadari jawaban kehidupan dari anak-anak kita. 5. Ciumlah kening anak-anak dan katakanlah, ayah dan bunda bahagia dengan kamu. Nah, kamu adalah rahasia kebahagiaan ayah bunda. Terima kasih sayang telah menyempurnakan kehidupan ini. Mungkin saja pada saat Anda melakukan hal ini, Anda sedang pulas dalam tidurnya. Namun biarkanlah itu semua menjadi dialog antara batin Anda dengan jiwa anak Anda. Tidak ada penghalang ego di antara Anda bersamanya. Kebanyakan orang tua memiliki hambatan dalam hal komunikasi dengan anak-anaknya dikarenakan ego. Disebabkan penghalang ego besar penutup jiwa, semakin hari jika semakin rajin memberikan makanan ego, maka akan semakin besar dan bahkan menutup jati diri Anda sendiri. Sang ego. Orang tua seringkali terhambat dalam komunikasi kepada anaknya, baik berupa pujian maupun ucapan meminta maaf, disebabkan egonya semakin besar dan membesar. Jika setiap hari diberi makan sang ego, maka potensi luhur dan hakikat jiwa ini justru tenggelam dan menghilang di telan waktu.